Kata beliau SAW, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk yang setelah kematian. Karena dia tahu bahwasanya, karena dia cerdas, dia tahu bahwasanya amallah yang ikut bersamanya nanti, bukan keluarganya, bukan hartanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatba'ul mayyitu thalatha, yatba'ul mayyitu thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'ul ithnan wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara yang akan mengikuti mayit atau jenazah. Akan mengikutinya keluarganya, akan mengikutinya hartanya, dan juga akan mengikutinya amalnya. 2 di antaranya akan kembali, dan 1 yang kemudian berdiam diri. Keluarga dan juga hartanya akan kembali, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Siapapun di antara kita telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kapan ajalnya akan datang. Dan ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Siapapun orang yang kita cintai, keluarga kita kah, teman-teman kita kah, termasuk di antaranya harta, ketika kita meninggal, betul mereka semuanya ikut mengantar. Mungkin ayah kita, mungkin paman kita, mungkin teman-teman dekat kita, orang-orang yang kita cintai ikut. Berkaitan dengan harta, disebutkan pada masa itu yang namanya budak bagian dari harta. Di masa itu ketika orang meninggal maka budaknya pun ikut. Itulah yang dimaksudkan Nabi Muhammad SAW, hartanya pun ikut. Tapi ketika semua kita telah dimasukkan ke lahan, maka secinta apapun mereka kepada kita, dan juga sebaliknya,
pasti mereka akan kembali. Siapapun paman kita, ayah kita, teman-teman dekat kita yang mengantar, betul, semuanya mungkin menangis. Ini perkara yang sangat lumrah. Karena mungkin tanpa mensucikan siapapun, Anda orang yang baik, Anda meninggalkan amalan-amalan yang baik, Anda meninggalkan kesan yang baik, Anda menjadi anak yang baik, ponakan yang baik, teman yang baik. Bagaimana mereka tidak sedih? Standar menangis. Tapi mereka pasti pulang. Belum lagi kemudian kalau kita membicarakan harta yang kita tinggalkan, istri yang kita tinggalkan. Setelah masa iddah selesai, mungkin dia dinikahi orang. Harta yang kita tinggalkan dibagikan kepada ahli waris. Satu-satunya harta yang ikut dengan kita di liang lahat adalah hanya kain kafan, itu pun akan hancur. Itu pun akan hancur dan tidak ada manfaatnya. Yang betul-betul kemudian ikut dengan kita ketika kita sudah meninggal adalah amal kita. Maka jadilah orang yang cerdas, cerdas versi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Karena hati ini selalu condong untuk melakukan keburukan. Hati ini, bisikan hati ini selalu condong untuk melakukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Musuh kita terberat itu diri kita sendiri. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man dana nafsahu. Orang yang cerdas itulah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu mengajak jiwanya untuk taat beragama, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dia lakukan semaksimal yang bisa dia lakukan, dan kemudian larangan dia tinggalkan, karena tinggal ditinggalkan saja. Cukup? Belum. Kata beliau SAW, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk yang setelah kematian. Karena dia tahu bahwasanya, karena dia cerdas, dia tahu bahwasanya amallah yang ikut bersamanya nanti, bukan keluarganya, bukan hartanya. Jamaah rahimahumullah, maka cerdaslah menjadi seorang muslim, mempersiapkan diri dengan amal-amal yang kita akan bawa pahalanya ketika kita sudah meninggal. Dan sekarang kita harus bermujahadah, harus betul-betul berperang kita melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu ini yang sangat condong kepada keburukan. Suka kita berleha-leha, suka kita kemudian santai, karena kewajiban tentunya berat, walaupun bukan mustahil untuk dilakukan, tapi rata-rata berat dia. Tapi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala enak, kemudian lezat, kemudian seru, kemudian asik. Itulah kenapa kemudian jiwa ini, diri ini condong sekali kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini betul-betul selalu memerintahkan kepada keburukan. Makanya melawannya itu sangat berat. Kalau tidak serius, kalah kita dengan diri kita sendiri. Apalagi kemudian ditopang dengan iblis yang kemudian selalu merayu kita setiap hari, dan kita merespon rayuannya. Kata Nabi Muhammad SAW, tu'radul fitanu 'alal qulubi 'audan ka'irdil hasir. Fitnah syahwat itu setiap hari ditawarkan oleh iblis ke hati ini seperti layaknya tikar dibuat, selai demi selai, pelan-pelan, dari mungkin yang ringan-ringan. Kata beliau SAW, fa ayyi qalbin ashrabaha nukitat fihi nuktatan sauda, wa ayyi qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayda. Maka hati manapun yang menyerapnya, mengambilnya, tawaran ini dia ambil, tawaran maksiat itu dia ambil. Karena bisa jadi dia memandangnya ringan berdasarkan jargon-jargon iblis yang masuk ke benaknya. Alah, korupsinya kan rame-rame. Alah, korupsinya sedikit aja, nggak bakal ketahuan juga. Sudahlah, kamu kan sedang cari nafkah. Yang kamu ambil ini juga kan untuk istrimu, untuk anakmu, untuk semua orang yang kamu tanggung. Kurang lebih seperti itu suara setan. Ya, ditawarkan pelan-pelan terus. Kalau kita mengambilnya, maksiat ini kita ambil, maksiat itu kita ambil, dibuatkan titik hitam di dalam hatinya. Bendanya itu jantung.
Apakah ini secara hakiki? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak pernah belah hati para pelaku maksiat. Atau ini adalah metafora atau permisalan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, dan ada hati yang ketika menolaknya dituliskan atau dibuatkan titik putih dalam hatinya. Bendanya itu jantung. Hingga nanti kata Nabi Muhammad SAW, hati itu menjadi terbagi dua. Qalbun aswad mirbadan kalkubi mujakhiyah. Menjadi satu hati yang hitam seperti gelas yang tertelungkup, nggak bisa diisi. Kata beliau SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Hati kalau sudah seperti gelas yang tertelungkup, nggak bisa diisi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak bisa lagi mengetahui mana perkara yang baik dan tidak bisa mengingkari lagi perkara yang buruk. Mungkin di sekitarnya pun ada kemaksiatan kepada Allah, dia tahu ini adalah kemaksiatan kepada Allah, atau dia tahu ada perintah yang sedang ditinggalkan di hadapannya, di sampingnya, temannya, tidak bisa dia mengingkari. Kenapa? Hatinya sudah menghitam. Musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Makanya jadilah orang yang cerdas, tundukkan hati ini, agar kemudian kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Kata Nabi Muhammad SAW di momen yang lain, di hadis yang lain, ditanya oleh seorang sahabat radhiyallahu anhu, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, orang mukmin seperti apa yang paling utama? Kata Nabi Muhammad SAW, ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling baik akhlaknya, itulah yang paling utama. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ayyul mu'minina akyas? Siapakah di kalangan orang-orang yang beriman ini yang paling cerdas? Perhatikan jawab Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, yani aktsaruhum li mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'jada. Dan orang yang betul-betul paling baik persiapannya untuk yang dia temukan nanti setelah kematian. Artinya orang yang beramal. Jadilah orang yang cerdas, karena amal inilah yang kita akan bawa ketika kita meninggal. Bahkan ulun sering menyampaikannya, untuk satu amal yang namanya bersedekah, itu harapan orang yang mati kalau bisa negosiasi dengan malaikat maut. Sayangnya nggak bisa. Dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, belanjakanlah, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, dari rizki yang telah aku berikan kepadamu, di antaranya sedekah. Karena yang namanya infak itu mengeluarkan harta secara umum. Ada yang wajib nafkah kita kepada keluarga, ada yang wajib zakat yang kita tunaikan. Ada juga kemudian infak yang sunnah, sedekah. Sebelum datang kepada salah seorang kepada kalian kematian, seraya dia berkata, ya Allah, andai saja engkau ulur waktu matiku sedikit lagi, sebentar aja nih. Malaikat maut datangnya mungkin nanti habis Jumatan, bisa nggak sampai asar, sebentar aja. Mau ngapain? Fa'asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku ingin menjadi bagian dari orang-orang saleh. Terlambat sudah. Ketika hayat masih di kandung badan inilah, jadilah orang yang cerdas. Ingatlah selalu kematian, karena ia bisa datang kapanpun. Dan kemudian persiapkanlah diri dengan amal. Dan ini yang berat tentunya, karena kita harus menundukkan hawa nafsu kita sendiri untuk mempersiapkan itu semuanya. Dan kita tidak tahu kita sampai kapan beramal ini. Tapi sering Jokowi menyampaikan bahwasanya sabarnya kita menjalankan ketaatan ini, sabarnya kita meninggalkan maksiatan itu hanya sebentar saja, hanya sampai mati saja. Dan mungkin ada yang meninggal nanti asar, nanti maghrib, besok pagi, wallahu a'lam bishawab. Maka jadilah orang yang cerdas jamaah, yaitu selalu mengingat kematian dan kemudian mempersiapkan diri dengan amal sebelum semua kita meninggal. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haq wa tamassar radha'il wa ahyal fada'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah rahimakumullah, dalam surah Yasin ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Ila akhir al-ayat. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang telah mati, dan kamilah yang mencatat semua amal yang mereka telah persembahkan, dan semua amal atau jejak amal yang mereka tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, ketika semua kita meninggal, terputus semua pahala untuk kita. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan in qata 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalnya kecuali 3. Berkata Imam An-Nawawi, kata beliau, berarti ketika seorang itu meninggal, stop untuknya pahalanya. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikan pengecualian, kata beliau, 3 amal ini. Kata beliau SAW, sadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya akan selalu bergulir. Wa ilm yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Au waladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Selain menjadi orang yang cerdas, dengan kemudian melakukan amal saleh, menundukkan hati dan jiwa ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan jejak kebaikan. Siapapun di antara Anda memiliki anak, jadikan mereka anak yang saleh. Karena ketika kita meninggal, merekalah yang akan mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang level surganya setiap hari selalu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tentunya bingung dan bertanya, "Anna li hadza?" Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan ini? Karena dia tahu kadar imannya, dia tahu kadar amalnya. Enggak mungkin surga saya setinggi ini, tapi selalu naik. Dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika lak." Ini semuanya karena permohonan ampun yang selalu dipanjatkan anakmu untukmu. Ustaz, saya belum punya anak. Maka Anda jadilah anak itu untuk orang tua Anda. Doakan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan selalu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita yang sudah meninggal tentunya. Yang masih hidup, doakan keistiqomahan untuk mereka, karena ketika Allah mengabulkannya, ada malaikat Allah Subhanahu juga akan mengaminkan keistiqomahan untuk diri ini. Ya, jika kita belum memiliki anak, maka Anda pasti anak dari seseorang. Maka jadilah Anda anak itu yang memiliki jejak kebaikan dari orang tua Anda. 2, ilmu yang bermanfaat. Gak mesti jadi dai, gak mesti jadi mubalik, gak mesti kemudian khutbah, kemudian cuap-cuap dengan ceramah. No, semua kita bisa menjadi orang yang kemudian mengajarkan orang lain kebaikan. Umum sekali sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW di hadis yang lain, "Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khaira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat. Salawat itu jika dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah pujian. Salawat itu jika dari malaikat Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah permohonan mereka kepada Allah ampunan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Ajarkan istri kita kebaikan, ajarkan anak kita kebaikan, ajarkan teman kita kebaikan. Satu firman Allah Subhanahu wa taala, satu sabda Nabi Muhammad SAW yang Anda pahami betul-betul, dakwahkan. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku, kata Nabi Muhammad SAW, walaupun cuma 1 ayat. Mampu Anda menyampaikan itu dengan lingkup yang tentunya berbeda-beda. Ada yang luas lingkup kita, ada yang kecil mungkin keluarganya saja. Ajarkan kebaikan. Karena kita sudah meninggal, ilmu itu kemudian mereka praktekkan.
kita sudah meninggal, kemudian mereka mendoakan, pahala selalu bergulir luar biasa. Dan juga sedekah, subhanallah. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan percontohan untuk sedekah ini agar semua umatnya bisa melakukan. Bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, enggak, semua kita bisa. Karena beliau mencontohkan dengan sesuatu yang sangat remeh. Kata beliau SAW, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilahu Allah subhanahu wa ta'ala biyaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabali a''awm atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma. Terjemahan yang lain, dengan sesuatu setara dengan sebiji kurma. Kurma itu mahal kalau 1 kilo, apalagi kurma ajwa tentunya. Mahalnya itu kalau 1 kilo, sebiji pasti murah. Maksudnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, ini loh, remeh, semua kalian bisa melakukannya. Bahkan ketika ditanyakan kepada beliau di hadis yang lain, ayus sadaqati afdal wahai Rasul, sedekah seperti apa yang paling afdal? Kata beliau, jahdul muqil, sedekah dari seorang yang hidupnya pas-pasan. Dia masih butuh sama duit itu. Dia sangat butuh dengan harta itu. Kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan, bahkan mungkin bukan kurang. Kalau dihitung selama sebulan, ngepas lah pokoknya. Tapi subhanallah, dia berusaha sebisa mungkin dia sisihkan sedikit untuk bersedekah. Kenapa? Karena standar Allah subhanahu wa ta'ala sangat tinggi. Allah akan melipat gandakan semua amal kita. Jamaah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya dan akan mengembangkannya, menginvestasikannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian membesarkan ontaknya, anak kemudian kambingnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembangkan sedekah yang sedikit tadi. Mungkin cuma 1.000 perak, mungkin cuma 2.000 perak atau 5.000 misalnya. Mungkin cuma seminggu sekali, mungkin cuma sebulan sekali, terserah. Kemampuan kita berbeda-beda. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembangkannya bahkan seperti gunung atau lebih besar lagi, subhanallah. Semua kita mampu. Tinggalkan sedekah jari. Mushola di sekitar Anda, masjid di sekitar Anda, yayasan pendidikan di sekitar Anda, seabrek monggo, pintunya terbuka untuk Anda semuanya. Jadilah orang yang cerdas. Tundukkan diri ini untuk menjalankan ketaatan dan kemudian mempersiapkanlah amal sebelum semua kita meninggal. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat semua yang kita lakukan dan semua jejak amal yang kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita karunia agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Betul-betul bisa melawan hawa nafsunya masing-masing hingga dia bisa menaklukkan dirinya untuk menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjalankannya, dan juga meninggalkan kemaksiatan dan sabar menghadapi kemaksiatan yang nikmat-nikmat. Amin. Dan kemudian semua kita insyaallah bisa menjadi orang yang cerdas, mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang nanti kita akan hadapi setelah kematian. Maka beramallah jemaah. Selama ruh masih di kandung badan, beramallah dalam bentuk apapun. Dengan amal hati boleh, amal lisan boleh, amal perbuatan apalagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma ta'ulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.